semuanya, berjumpa lagi di Mindful Talk Podcast bersama aku Lilian dan Laila Novianti. Bintang tamu kita kali ini adalah temanku sendiri. Dia adalah seorang mahasiswa semester 3 dari jurusan Gizi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kali ini kita mau bahas tentang penyakit tuberkulosis. Topik ini menarik banget karena menurut WHO, negara kita termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Tapi sebelum itu, yuk kita sambut dulu bintang tamu kita. Halo Kak Laila, apa kabar? Halo Kak Lilian, aku alhamdulillah baik. Sekarang kesibukan Kak Laila apa aja nih? Sekarang ini aku lagi sibuk nyiapin buat UTS dan nyelesain beberapa tugas yang belum selesai. Jadi lumayan sibuk sih akhir-akhir ini. Oke Kak, semoga UTS-nya nanti lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Amin, makasih banyak loh Kak. Oke, jadi di podcast kali ini kita mau berbincang terkait salah satu penyakit menular yang lumayan berbahaya. Kalau dari yang aku tahu, Indonesia itu menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia. Benar gak tuh Kak? Iya betul banget Kak. Jadi menurut Kemenkes RI itu, Indonesia berada di urutan kedua kasus TBC terbanyak di dunia. Dengan beberapa provinsi seperti di Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sebagai penyumbang kasus tertinggi. Masing-masing mencatat lebih dari 40.000 kasus. Nah, TBC ini memang menjadi ancaman kesehatan yang serius karena lebih dari 1 juta kasus dan 125.000 kematian setiap tahunnya. Wah, ngeri ya kalau dengar angkanya. Tapi sebelum jauh-jauh ngomongin data, enaknya kita kenalan dulu deh sama si TBC ini. Jadi, TBC itu sebenarnya apa sih? Dan gimana cara mencegahnya? Boleh tolong dijelasin, Kak? Jadi TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Beberapa orang mengira kalau penyakit ini tuh diturunkan, padahal enggak ya, ini penyakit menular akibat patogen. Mycobacterium tuberculosis termasuk bakteri yang hanya hidup kalau ada oksigen, gak punya alat gerak, dan pertumbuhannya lambat. Jadi itu kenapa bakteri ini sering menyerang paru-paru. Tapi bakteri ini juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti otak, tulang, kelenjar getah bening, bahkan usus. Mycobacterium tuberculosis memerlukan waktu untuk menggandakan dirinya, berkisar 18 jam dan sekitar 6-8 minggu untuk melakukan kultur klinis. Jadi emang lama banget nih buat diagnosis TBC melalui kultur klinis. Oke, terus dalam kondisi apa sih seseorang bisa terinfeksi bakteri ini? Jadi bakteri ini mudah menyerang orang yang daya tahan tubuhnya dalam kondisi menurun. Contohnya penderita HIV/AIDS ataupun orang dengan status gizi yang kurang baik. Nah, itu lebih mudah terinfeksi TBC. Oke, jadi di sini aku mau jelasin mitos dan fakta terkait TBC. Karena nggak sedikit informasi tentang TBC yang beredar di masyarakat itu nggak semuanya benar. Nah, supaya nggak salah paham, ayo kita bahas beberapa mitos dan fakta seputar TBC. Yang pertama, TBC hanya menyerang paru-paru. TBC ini sering dikenal sebagai penyakit paru-paru aja karena memang kebanyakan kasus tuh menyerang organ ini. Tapi sebenarnya TBC juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, kulit, bahkan usus. Jadi TBC bukan cuma masalah paru-paru, tapi bisa jadi penyakit sistemik yang serius kalau nggak ditangani dengan baik. Yang kedua, TBC tidak bisa disembuhkan. Banyak orang yang masih mengira kalau TBC itu penyakit yang ngikut seumur hidup dan nggak bisa sembuh. Nah, faktanya TBC bisa sembuh total dengan pengobatan yang tepat. Pasien harus minum obat anti tuberkulosis secara teratur minimal 6 bulan, bahkan bisa sampai 12 bulan tergantung kondisinya. Kalau pengobatan dihentikan di tengah jalan, bakterinya bisa jadi kebal terhadap obat atau dikenal dengan MDR-TB. Pengobatannya jadi jauh lebih lama dan sulit, jadi kuncinya disiplin minum obat sampai tuntas. Mitos ketiga, TBC adalah penyakit keturunan. Masih banyak masyarakat yang salah paham seolah kalau orang tua kena TBC, maka anaknya juga ikut kena TBC. Nah, faktanya TBC ini bukan penyakit keturunan. Nah, ini adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi, meskipun orang tua pernah sakit TBC, anak gak otomatis ikut sakit, kecuali kalau memang terpapar langsung dari bakteri yang sama lewat udara. Keempat, TBC hanya dialami orang yang punya riwayat keluarga penderita. Nah, ada anggapan kalau TBC itu hanya menyerang orang-orang yang keluarganya juga pernah kena. Faktanya, siapapun bisa terkena TBC tanpa harus ada riwayat keluarga. Karena penyakit ini bukan keturunan, tapi menular lewat udara saat penderita batuk atau bersin.
Memang orang yang serumah dengan penderita TB punya resiko lebih besar karena sering terpapar. Tapi sekali lagi ini karena penularan bukan faktor genetik. Aku penasaran deh, kok bisa ya jumlah kasus TBC di laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan? Apa karena gaya hidup, pekerjaan, atau ada faktor lain ya? Faktornya itu banyak, bisa dari kebiasaan merokok dan minimnya ketidakpatuhan mengkonsumsi obat. Selain itu, semakin meningkatnya umur, prevalensinya juga semakin besar. Kalau nggak diobatin atau pengobatannya nggak tuntas, bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya hingga kematian. Kira-kira nih setelah terinfeksi virus, berapa lama sih gejala yang muncul? Biasanya tiap orang itu beda-beda sih, Pak. Ada yang cepat kayak 7-14 hari udah menimbulkan gejala. Untuk gejalanya sendiri itu juga sangat bervariasi tergantung dari organ apa yang terkena. 23% orang nggak menunjukkan gejala, sisanya menunjukkan gejala tergantung organ yang terkena. Misal kalau menyerang paru itu umumnya batuk lebih dari 2 minggu, terus batuknya disertai darah, sesak napas, keringat malam, lalu demam subfebris, berat badan turun karena metabolisme tubuh berfokus untuk penyembuhan penyakit dan nafsu makan yang menurun. Kan tadi kamu bilang ada gejala batuk ya. Nah, gimana cara kita tahu kalau batuk ini batuk biasa atau batuk TBC? Batuk itu kan biasanya disebabkan oleh virus ya. Virus bisa langsung dieliminasi oleh imunitas tubuh. Kalau batuk bukan karena TBC, biasanya dengan minum obat dari apotek atau ke dokter sekali itu biasanya udah sembuh. Tapi kalau dengan pengobatan biasa, lalu batuknya belum sembuh, apalagi berlangsung selama 2 minggu atau bahkan lebih. Nah, itu patut dicurigai gejala TBC. Oke. Lalu gimana sih cara kita tahu kalau kita terserang TB tanpa harus pergi ke dokter dulu? Ada beberapa cara buat deteksi TBC. Yang pertama dan paling mudah itu dengan melihat gejala klinis, seperti yang tadi aku bilang. Kedua bisa lewat pemeriksaan radiologis, dan yang ketiga lewat pemeriksaan mikrobiologis. Penyakit ini kayaknya serem banget ya, bisa sampai menimbulkan kematian loh. Tapi kira-kira TBC bisa disembuhkan dengan obat atau pola hidup sehat gak nih Kak? Bisa Kak, penyakit ini tuh bisa banget diobatin. Caranya dengan minum obat anti tuberkulosis atau biasa disebut OAT. Nah, obat ini harus diminum selama minimal 6 bulan atau lebih tergantung kondisi klinis penderitanya. Dan harus diminum sampai selesai. Kalau nggak selesai, malah akan meningkatkan resiko tuberkulosis resisten obat atau biasa dikenal dengan TBMDR, tuberculosis multi drug resistant. Kalau bakterinya sudah kebal, pengobatannya jadi jauh lebih sulit dan lebih lama. Kalau soal pola hidup sehat, ini lebih ke pencegahan dan pendukung pengobatan sih. Jadi bukan berarti cukup makan lalu langsung sembuh. Obat TBC tetap wajib diminum sampai tuntas. Jadi dengan makan bergizi, cukup istirahat, olahraga, dan gak merokok, peluang sembuhnya jadi lebih besar. Dan kita juga bisa mencegah penularan ke orang lain. Oke, setelah kita bahas apa itu TBC, penyebab dan gejalanya, sekarang aku mau tahu nih, gimana sih cara pencegahannya agar kita semua bisa terhindar dari penyakit ini? Oke, jadi pertama dan yang paling penting nih, kita harus menemukan orang dengan tanda TB aktif. Karena seseorang dengan TB aktif berisiko untuk menularkan bakterinya ke 10-15 orang tiap tahunnya. Jadi penting untuk mengobati demi mencegah penyebaran bakteri tersebut ke orang lain. Lalu gimana dengan pencegahan bagi anggota keluarga pasien TB sendiri? Nah, sebagai upaya pencegahan penularan penyakit TB antar anggota keluarga penyakit TB, rumah penderita harus memenuhi persyaratan rumah sehat dengan tersedianya air bersih. Rumah harus bebas dari vektor pembawa bibit penyakit seperti tikus dan kecoa. Lalu kepadatan hunian tidak melebihi persyaratan. Terus sinar matahari pagi yang masuk rumah cukup. Lalu makanan dan minuman yang dikonsumsi harus terhindar dari pencemaran. Untuk meminimalkan penyebaran droplet, setiap pasien batuk dengan konfirmasi atau dugaan TB harus dididik tentang etiket batuk dan kebersihan pernapasan. Hidung dan mulut penderita yang diduga TB pada saat batuk harus ditutupi dengan penghalang fisik, seperti selembar kain, tisu atau masker saat bersin dan atau batuk. Bagi yang sehat atau tidak terinfeksi, nah kalian bisa jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang tinggi antioksidan, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, selenium, zinc, flavonoid, dan sebagainya. Nah, antioksidan ini yang akan membantu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Jadi, bisa aku simpulkan kalau TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
penularannya lewat udara dan gejalanya bisa berupa batuk lebih dari 2 minggu, demam ringan, keringat malam, hingga penurunan berat badan. Tapi kabar baiknya, TBC bisa disembuhkan oleh obat yang tepat, asalkan dikonsumsi rutin dan sampai tuntas. Pencegahan juga penting banget nih, mulai dari menjaga pola makan, pola hidup sehat, etika batuk, sampai menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Benar banget Kak, jadi intinya jangan anggap remeh batuk lama dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Karena semakin cepat dideteksi, semakin besar kemungkinan untuk sembuh dan nggak menularkan ke orang lain. Oke, kalau gitu makasih banget Kak udah hadir dan sharing bareng kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa nambah wawasan dan bermanfaat buat pendengar semua. Sampai ketemu lagi di episode Mindful Talk podcast selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap mindful. Dadah!